Shalom Bapak Ibu yang sangat amat dicintai oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam konten Indah Bersamamu di dalam YouTube channel saya, Jeffrey Echana Channel. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai konten ini untuk banyak menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah terlebih lagi masa pandemi. Konten ini boleh hadir dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita yang mungkin seperti di konten saya sebelumnya sulit untuk kita mengerti. Kenapa? Karena apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita seringkali tidak dapat kita capai dengan pikiran kita ini. Nah, ada satu kejadian yang luar biasa yang terjadi di dalam percakapan antara murid-murid Yesus dengan Tuhan Yesus ketika mereka menjumpai orang yang buta sejak lahir. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara kelanjutan dari percakapan ini dan apa inti pelajaran dari kejadian ini? Tentu kita akan bersama-sama membahasnya di dalam konten Indah Bersamamu kali ini. Sekalipun dalam waktu yang singkat, biarlah Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk kita boleh memahami jauh lebih banyak lagi dari apa yang saya bisa sampaikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelumnya tentunya mari kita bersatu hati terlebih dahulu. Kita mau berdoa mohon tuntunan Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, ketika Engkau menciptakan setiap kami dan Engkau menghadirkan kami ke dalam dunia ini, Engkau mempunyai maksud dan tujuan khusus bagi setiap kami Tuhan. Dan tujuan dari segala apa yang Engkau harapkan dari hidup kami adalah tentunya untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kebodohan kami, kebebalan kami, ketidaktaatan kami, rasa sok tahu kami dan sebagainya membuat perjalanan itu menjadi semakin panjang, membuat bahkan beberapa bagian dari rencana-Mu tidak terjadi atas hidup kami. Semua itu disebabkan oleh karena diri kami sendiri. Namun pada kesempatan ini Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami dan jadikan kami alat bagi kemuliaan-Mu, supaya orang yang melihat hidup kami dimanapun dan kapanpun mereka memuliakan Engkau dan membawa mereka datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara secara khusus kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Saya beri judul Bapak Ibu Saudara renungan kali ini dosa siapa? Nah Bapak Ibu Saudara, dari mana pertanyaan ini muncul? Ada di dalam kitab Yohanes 9. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yohanes 9 ayat yang pertama. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 41 Bapak Ibu Saudara. Itu panjang sekali. Mungkin nanti kita tidak membaca seluruhnya. Nanti kita akan putus di mana perkataan ini sudah muncul ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa tahu bagaimana pertanyaan ini bisa ada. Baik. Judul dari perikop ini adalah orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya.
Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu bisa melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk-aduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisah yang luar biasa ini sampai dengan ayat yang ke-41. Saya mau mengutip ayat yang kedua dan ketiga tadi, Bapak Ibu Saudara, sebab ini adalah yang menjadi tema kita dan menjadi hal yang sangat penting karena seringkali kita juga mengajukan pertanyaan yang sama. Ya, di dalam Yohanes 9 ayat yang kedua sampai ketiga, murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia." Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita ditimpa kemalangan atau kita melihat seseorang yang mengalami kemalangan, maka dapat dipastikan setiap kita akan cenderung bertanya, "Mengapa harus saya yang mengalami semua penderitaan ini? Mengapa bukan orang lain yang telah berbuat jahat dalam hidupnya? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah seumur hidup saya rajin beribadah, saya mengasihi Dia, saya menjauhkan hal-hal yang jahat untuk dapat saya lakukan," dan sebagainya dan sebagainya. Atau mungkin juga kita bertanya-tanya, mengapa orang lain yang berdosa, lalu mengapa harus saya yang menanggung akibatnya? Bahkan bukan hanya dari pandangan kita, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang atau bahkan kita sendiri seringkali melakukannya. Ketika melihat seseorang mengalami kemalangan, lalu kita langsung connect pikiran kita, wah ini pasti ada dosa ini. Pasti ini teguran Tuhan nih. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ini
seringkali berpotensi membuat setiap kita semakin terpuruk dalam kesedihan dan mengobarkan kemarahan. Karena kita merasa Tuhan sedang berlaku tidak adil atau sedang menghukum kita dengan begitu berat. Selain itu, kita mungkin kehilangan simpati terhadap orang yang kurang beruntung itu, dan kita menganggap bahwa sudah selayaknya lah mereka menanggung penderitaan tersebut. Konsep pemikiran yang sudah terlanjur menguasai pikiran dan hati setiap umat manusia ini harus diubah. Itu sebabnya, sesuai dengan bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara, ketika melihat ada orang buta sejak lahir, murid-murid Yesus menanyakan hal yang sama. Mengapa ia buta? Mengapa ia menderita? Penderitaan yang dialami itu adalah dosa siapa? Bapak Ibu Saudara, apa reaksi jawaban Yesus bagi mereka? Sungguh mencengangkan. Sebab Yesus berkata, penderitaan orang buta itu bukan dikarenakan oleh dosa siapapun. Karena hal itu terjadi disebabkan oleh karena diizinkan Tuhan dengan satu maksud dan tujuan. Sebab peristiwa selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mencelikan mata orang buta tersebut, menjadi salah satu bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Kita bisa baca itu di ayat ke-32 dan 33. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak semua yang terjadi, apakah kemalangan, penderitaan dan sebagainya, itu oleh karena dosa kita atau dosa siapapun itu. Tapi itu diizinkan oleh Tuhan dengan suatu maksud dan tujuan. Dan ujung-ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia ada di depan kuburnya Lazarus. Syukurlah aku tidak ada di situ pada waktu itu, supaya kamu dapat belajar percaya dan supaya engkau dapat melihat kemuliaan Tuhan. Sebuah kesaksian yang begitu kuat ketika orang buta tersebut dicelikan di tengah tekanan orang Farisi yang membutakan hati dan menolak untuk percaya. Lalu untuk itu, apa kondisi yang harus ada agar pekerjaan Tuhan ini dinyatakan? Kita tahu jawabannya. Orang tersebut harus terlahir buta. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan yang bukan dikarenakan akibat dari kesalahan yang kita buat. Dan sementara itu, tidak ada satupun mujizat yang terjadi di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami itu. Bahkan tidak pasti juga sampai kapan kita harus menanggung penderitaan itu. Biarlah kita tidak terus terpuruk dalam kesedihan dan kemarahan saat mengalami ketidakadilan ini. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah berbuat salah. Dengan kepercayaan yang teguh, mari kita memohon kepada Tuhan
untuk menyatakan maksud dan tujuannya lewat pekerjaan-pekerjaannya di dalam dan melalui setiap situasi dan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Sukacita diperoleh bukan karena pertanyaan kita terjawab, melainkan karena pekerjaan Tuhan terlaksana melalui hidup setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih bisa bernafas hari ini, kalau kita masih hidup hari ini, biarlah hidup yang Dia percayakan ini menjadi ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab maksud Tuhan selalu baik bagi setiap kita. Banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun kau tetap mencariku. Mudah apabila kau mau untuk meninggalkan diriku, namun kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Biarlah kita boleh diingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa sukacita terbesar dalam hidup ini bukan hanya ketika kita mendapatkan jawaban atas doa-doa kita. Sukacita yang terbesar dalam hidup ini bukan hanya ketika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun sukacita yang sesungguhnya adalah ketika segala rencana dan kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini boleh menjadi surat yang terbuka, boleh menjadi kesaksian yang luar biasa, dan lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Dan itulah ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas nafas, atas keselamatan, dan atas cinta kasih-Nya bagi setiap kita. Mari sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun kau tetap mencariku. Mudah apabila kau mau
tinggalkan diriku, namun Kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Bila ku masih bernafas, bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku, untuk menyatakan terima kasih-Ku, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Nafas yang Kau beri, kasih dan sayang-Mu ya Aba, nyatakan rencana-Mu dalam hidup kami ya Aba. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan si pendakwa itu mendakwa hidup kita, bahwa atas apa yang terjadi dan pernah terjadi dalam hidup kita, semua itu disebabkan hanya oleh karena kesalahan kita. Biarlah kita boleh memeriksa diri saat ini. Kalau memang ada karena kesalahan kita, biarlah kita boleh memohon ampun kepada Tuhan. Namun kalau memang itu bukan karena kesalahan kita, tolak semua dakwaan itu. Sebab apa yang Tuhan izinkan terjadi itu ada maksud dan tujuan Tuhan, yaitu supaya pekerjaannya dapat dinyatakan lewat hidup setiap kita. Itu sebabnya relakan hati kita. Biarlah kita hanya menjadi tanah liat yang siap untuk diproses, yang siap untuk dibentuk, yang siap untuk dipakai bagi kemuliaan namanya. Sebab ketika Dia masih memberikan nafas bagi kita hari ini, itu artinya bagian kita belum selesai. Tuhan masih ingin melakukan banyak hal dengan hidup kita.
untuk kemuliaan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus pembuat mujizat. Seringkali kami diperhadapkan dengan masalah yang besar. Kami mencoba mengatasinya dengan kemampuan kami sendiri. Dan ketika kami sudah tidak mampu, kami mencoba jalan pintas untuk mengatasinya. Namun di saat kami sedang mengalaminya dan kami merasa itu hanya karena kesalahan dan Engkau sedang menghukum kami dan Engkau sedang menghajar kami dengan begitu kerasnya, Tuhan, bantu setiap kami untuk melihat di balik segala peristiwa dan kejadian ada maksud-Mu di balik setiap apapun yang kami alami dalam hidup kami. Ketika Engkau tiba di kubur Lazarus, Engkau menyuruh mereka untuk mengangkat batu penutup kubur. Padahal kalau Engkau mau, dengan mudahnya Engkau bisa menggulingkan batu itu sendiri. Ketika Engkau hanya membangkitkan Lazarus dan membiarkan ia keluar dari kuburnya dengan tubuh yang masih terbebat dengan kain kafan, bukankah seharusnya kalau Engkau mau, Lazarus bisa keluar dengan tubuh yang dipenuhi kemuliaan? Sekalipun itu bisa terjadi, namun semua itu tidak Engkau lakukan. Sebab semua itu Engkau lakukan dengan tujuan supaya pekerjaan-Mu dapat dinyatakan dan membawa kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kami saat ini untuk kami turut serta bekerja sama agar kami bisa melihat mujizat-Mu yang terjadi di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan bukan hanya kami yang melihat, tetapi orang-orang boleh melihat karya-Mu yang luar biasa atas hidup setiap kami. Dan mereka memuliakan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami. Terima kasih untuk hak istimewa yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bekerja sama bersama-Mu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.